Kebakaran di Pelumpang. Ternyata, Ahok pernah meminta warga Tanah Merah untuk pindah dari lokasi tersebut. Anggota Komisi 6 DPR RI Didia Frisitorus mengatakan, Ahok bahkan sudah akan menggusur lokasi kebakaran tersebut kemudian warganya dipindah ke rusun. Namun, kata Didi, sayangnya rencana Ahok di Pelumpang itu tak terrealisasi karena banyak warga yang menolak pindah. Kemudian, kata dia, rencana menggusur lokasi kebakaran tersebut terhenti setelah Anies Baswedan terpilih sebagai pada 2017. Semangat, Bazar Anies sedang kalah kabut bersihkan nama Anies. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Kata kunci Tanah Merah, Ahok dan Anies trending bersamaan di Twitter. Bermula dari kebakaran mengerikan di depo Pertamina Pelumpang, dua nama ini kembali diungkit karena ini ada sejarahnya. Tanah Merah ini sempat jadi ajang adu mulut antara Anies dan Ahok yang bertarung di Pilgub DKI 2017. Yang satu berpikir logis, yang satu berpikir licik, menutupi upaya pengibulan dengan keberpihakan palsu. Ahok bilang Tanah Merah itu adalah lahan milik Pertamina. Kalau tidak salah, dulu ketika depo ini dibangun, ada jarak 1-2 km di sekelilingnya yang dijadikan lahan kosong sebagai zona buffer untuk meminimalisir efek samping jika terjadi kecelakaan. Tapi tahun ganti tahun, lahan itu makin digarap dan tumbuh jadi pemukiman. Ini bukan pemandangan aneh. Di Indonesia, melihat lahan kosong ibarat dosa kalau tidak digarap. Makanya, banyak masalah sengketa lahan, penyerobotan lahan bahkan pendudukan lahan secara ilegal. Mencuri lahan pihak lain seolah bukan hal yang aneh di negara ini. Dan saya juga baca di medsos, katanya lahan Pertamina di Pelumpang ada sekitar 156 hektar dan terpakai resmi sekitar 70 hektar. Sisanya pelan-pelan diduduki warga. Lahan yang seharusnya tidak ditempati dengan alasan keamanan, ternyata digarap juga. Depo itu sudah lama berdiri jauh sebelum warga datang dan menempati lahan tersebut. Dan ketika terjadi kebakaran hebat dan menewaskan belasan orang, ucapan Ahok dan kontrak politik Anies dikuliti habis-habisan sampai ke inti dan akar. Dan sejauh yang saya tahu, Anies diam tidak berani muncul dan klarifikasi. Nasdem sebagai pembela malah membela dengan gaya murahan. Nasdem sebenarnya sedang pusing juga. Di saat Anies lagi gencar safari politik, muncul musibah yang sekaligus menghantam Anies dengan hebat. Ini ibarat hantaman palu ke kepala Anies. Meskipun begitu, para buzzer sedang kalang kabut berusaha membersihkan nama Anies dari isu ini. Mereka malah salahkan Ahok di balik insiden kebakaran ini. Ahok cuma komisaris, tidak ada hubungannya. Bahkan ada yang share berita Jokowi, usahakan KTP warga Tanah Merah saat jadi gubernur DKI. Lah, KTP dan IMB kok disamakan? KTP itu wajar. Yang tidak wajar, bahkan kurang ajar adalah saat tanah ilegal dilegalisasi lewat IMB per RT pula, bukan IMB per bangunan. Demi mau jadi gubernur, Anies melangkahi banyak prosedur dan menabrak aturan. Demi berkuasa, warga jadi korban. Sebagai informasi tambahan, warga Tanah Merah, penerima IMB juga ikut menjadi korban kebakaran. Jadi siapa yang harus tanggung jawab? Para buzzer dan pendukung Anies sedang melakukan aksi jilat massal. Mereka panik dan mungkin disuruh untuk jadi kesurupan sehingga menyerang membabi buta. Siapapun bakal dijadikan kambing hitam. Pokoknya jangan Anies yang disalahkan. Dan ini masif di medsos. Tapi sayang sih nama Anies trending parah. Ahok dielu-elukan. Sekarang ucapannya jadi masuk akal. Sekaligus ucapan Anies terlihat licik dan keterlaluan. Masa lahan yang tidak aman ditempati malah diberi IMB? Ini pemimpin yang sudah melenceng parah. Para buzzer harus lembur. Kerja 2 kali lipat untuk bersihkan kotoran yang dibuat Anies selama jadi gubernur DKI. Hidup ini kadang lucu dan keren. Ada banyak cara untuk menelanjangi kebusukan seseorang. Niat tak baik selalu akan ketahuan dengan cara yang kadang dahsyat. Saat Ahok bicara jujur, warga tidak percaya, mereka bahkan benci. Mereka tidak mau dukung Ahok, pokoknya bukan Ahok, titik. Sedangkan Anies dibela habis-habisan karena mau mendukung supaya tidak direlokasi, bahkan dijadikan legalisasi. Bahkan berani tekan kontrak politik. Akhirnya saat terjadi insiden, semua sudah terlambat. Kalau sampai Anies jadi presiden, negara ini bakal carut-marut bahkan bisa hancur berkeping-keping. Pemikirannya terbolak-balik sesuai dengan apa yang dia mau. Yang nomor satu bagi Anies adalah dirinya sendiri. Rakyat hanya sapi perah untuk dimanfaatkan. Rakyat dibodoh-bodohi dengan logika sampah tak masuk akal. Tidak peduli apakah kebijakannya masuk akal atau membawa bahaya. Anies kayak tidak pernah berpikir ke arah sana. Anies lagi ngumpet, cuma berani sembunyi di belakang bazar penjilat yang mau-maunya dijadikan tameng hidup. Bagaimana menurut Anda? Namun kemarin diumumkan, namun saya sudah kembali konfirmasi dan memohon maaf kepada Pak Bambang Susatyo
untuk karena tugas di Medan masih banyak. Saya bilang kalau boleh Pak, saya bertugas dulu full di Medan, dan kalau berkenan tidak dimasukkan ke dalam steering komite di Formula E. Jadi alhamdulillah kemarin Bapak Masud Satyo mendukung. Sudah tepat, Bobby memang harus menolak dijadikan panitia Formula E oleh Bamsud. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Bobi Nasution mengambil keputusan tepat ketika menyatakan bahwa dirinya menolak untuk mengambil bagian dalam kepengurusan sebagai steering committee atau SC Formula E seperti diminta oleh Bambang Susatyo atau Bamsud. Lansiran laman detik.com memberitakan bahwa sebelumnya Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bambang Susatyo sudah memasukkan nama wali kota Medan itu sebagai wakil ketua steering committee Formula E 2023. Saya ingin menyampaikan terima kasih tentunya yang pertama ya kepada Ketua IMI Pak Bambang Susatyo kemarin sempat menugaskan saya di steering committee di Formula E, kata Bobi Nasution Jumat 3 Maret 2023. Bobi juga sempat mengungkapkan bahwa sebelum SK panitia tersebut keluar, dia sudah menyampaikan keengganannya untuk menjadi panitia Formula E kepada Ketua MPR Republik Indonesia tersebut. Namun saya menyampaikan, sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan kepada Pak Bambang Susatyo, karena tugas saya di Medan masih banyak Pak, kata Bobi berterus terang. Wah. Ada indikasi pemaksaan nih yang tampaknya dilakukan oleh Bamsud kepada Bobi Nasution. Mungkin dipikirnya kerjaan sebagai wali kota Medan bisa disambi. Juga Bobi dianggap pasti mau kalau namanya dimunculkan begitu saja oleh Bamsud sebagai panitia Formula E. Lagu enak main tunjuk begitu saja. Mungkin begitu pikiran Bobi Nasution. Saya pun yakin setelah heboh Formula E sebagai proyek ambisius Gubernur Jakarta yang katanya nggak bisa kerja itu, Bobi sejak awal pasti menolak dan tinggal tunggu waktu saja buat menyampaikan hal itu kepada Bamsud. Apalagi kontroversi program ini juga belum selesai. KPK juga katanya masih menyelidiki, meski saya tidak yakin KPK punya nyali untuk menelisik lebih jauh soal peran sang ex-gubernur yang diduga menyalahi aturan soal pembayaran uang muka alias komitmen fee, bahkan menyumpal mulut sebagian besar fraksi di DPRD DKI Jakarta biar mingkem selamanya dan tidak mengusik ex-Mendikbud pecatan itu dalam hal Formula E. Dalam hal ini keputusan Bobi sudah tepat, bahkan sangat tepat. Saya yakin Gibran pun kalau sampai namanya dicantumkan sebagai bagian dari panitia Formula E akan menolak dan berkata juga bahwa urusan sebagai wali kota masih banyak. Sebenarnya ada orang nganggur yang bisa ditunjuk buat menggantikan posisi Bobi di kepanitiaan Formula E, yakni si penggagas ajang itu sendiri. Dia kan belakangan kurang kegiatan sehingga ada waktu lebih buat keliling daerah.